Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali kita dapat bersama-sama berkumpul untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Topik refleksi Gema pada hari ini adalah mengandalkan Tuhan yang diambil dari Mazmur 83. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan saja yang mampukan kami untuk dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dan yang lebih penting lagi ya Tuhan, tidak hanya mengerti, namun Tuhan juga mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saya hanya akan membacakan Mazmur 83 ayatnya yang kedua sampai 4 dan ayatnya yang ke-16 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam. Janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Apakah Anda pernah mengalami persoalan yang terasa amat berat, sehingga Anda merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapinya? Entah itu masalah finansial, entah itu masalah di tempat kerja, masalah dengan keluarga, dengan pasangan, ataupun dengan anak Anda, ataupun mungkin saja masalah di tempat kerja. Di saat-saat Anda menghadapi permasalahan seperti ini, apakah yang Anda lakukan? Seringkali sebagai manusia, kita mencoba untuk menyelesaikannya dengan akal budi manusia sendiri. Apakah Anda pernah mengalami masalah yang begitu besar, yang sampai Anda pun merasa, saya mungkin tidak dapat menyelesaikannya sendiri? Di saat-saat seperti inilah manusia baru sering kali memohon perlindungan, memohon bantuan, memohon petunjuk daripada Tuhan. Dalam Mazmur yang kita baca pada hari ini, umat Israel sedang menghadapi musuh yang sangat besar, yang bertubi-tubi, karena begitu banyak bangsa yang ingin berlomba-lomba mengambil kediaman Israel, menaklukkan tempat-tempat kediaman Allah. Namun di saat yang genting seperti ini, Israel berpaling kepada Tuhan. Karena Israel tahu hanya dengan kekuatan Allah saja mereka dapat menaklukkan begitu banyaknya bangsa yang mencoba untuk mengalahkan Israel. Tidak hanya itu, Israel juga meminta Tuhan untuk mengarahkan musuh-musuhnya agar mereka dapat mengenal Yesus, mengenal Tuhan dan segala kebaikannya. Dan Israel pun dimenangkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Seperti bangsa Israel, dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita pun dapat mengandalkan Tuhan. Dari sini kita dapat belajar mengenai 3 hal penting. Hal yang pertama, Tuhan peduli terhadap umat-Nya. Ia peduli terhadap Anda, Ia peduli terhadap saya, Ia peduli terhadap semua orang yang percaya. Hal ini dapat terlihat jelas dari sejarah bangsa Israel. Entah seberapa banyaknya pencobaan, penderitaan yang melanda bangsa Israel, Tuhan selalu mengulurkan tangannya kepada bangsa Israel dan membantu bangsa Israel keluar dari kesulitan tersebut. Mengingat betapa besarnya kuasa Tuhan, wajarlah jika umat Tuhan selalu berlindung kepada Tuhan, terutama saat menghadapi ancaman. Karena kita tahu, kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu membela kita. Hal yang penting yang kedua adalah tidak ada satupun
yang perlu kita takuti, karena Tuhan jauh lebih berkuasa dari segalanya. Entah itu masalah biaya, ataupun masalah-masalah lain dalam kehidupan Anda. Hal-hal permasalahan yang menurut Anda begitu besar, dipandang kecil oleh Allah. Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa. Ia adalah Allah yang maha penolong. Ia tidak hitung-hitungan dalam memberikan pertolongan kepada umatnya. Dan hal yang penting yang ketiga, yang terakhir, umat Tuhan harus selalu mengutamakan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan dirinya sendiri. Bukan juga pada kekayaan kita, bukan juga pada kekuasaan kita, posisi kita di perusahaan, kepintaran kita, status sosial kita, ataupun penghargaan-penghargaan lainnya. Manusia sering kali mengejar hal yang fana. Namun kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak boleh terjebak dengan cara pikir dunia, karena kita menanti kehidupan yang kekal setelah kehidupan yang fana di dunia ini bersama dengan Tuhan. Setiap orang percaya harus menyadari panggilannya, yaitu supaya hidup kita bisa memuliakan Kristus. Bagaimana contohnya? Misalnya ada satu orang yang pada hari Minggu ditawari untuk kerja lembur. Mungkin saja gajinya yang ditawari itu bisa 2-3 kali lipat dari weekdays atau hari-hari biasa. Namun ia secara tegas lebih memilih untuk datang dan melayani di gereja. Bukannya mendapatkan uang, mungkin ia malah bisa keluar uang untuk transport ke gereja. Selain itu, mungkin ada waktu-waktu yang ia habiskan untuk mempersiapkan pelayanan tersebut. Bagi dunia, mungkin pelayanan adalah sebuah kerugian, karena kita harus mengorbankan banyak hal, entah itu waktu, uang, tenaga, pikiran, dan lainnya. Namun bagi orang percaya, pelayanan adalah sebuah kesempatan yang mulia. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melayani, dan tidak semua orang yang diberikan kesempatan untuk melayani pun mengambil kesempatan tersebut. Oleh karena itu, jika saat ini Anda diberikan kesempatan untuk melayani, ambillah pelayanan tersebut dan layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan akan menggunakan engkau dengan luar biasa, dengan segala kekuranganmu. Tuhan akan pergunakan engkau. Saat ini, mari kita bersama-sama merefleksikan kembali di dalam hidup kita masing-masing, apakah ada masalah yang Anda temui yang dirasa begitu besarnya? Apakah Anda selalu berusaha untuk mengandalkan diri sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan? Saat Anda dihadapi oleh sebuah masalah, apakah Anda langsung bertekuk lutut untuk berdoa di hadapan Tuhan, atau Anda malah berusaha untuk menyelesaikannya dengan logika Anda sendiri? Ingat, kemampuan manusia itu terbatas, namun pertolongan Tuhan itu tidak ada batasnya. Saat ini mari kita refleksikan kembali, apakah Anda sudah benar-benar percaya kepada Yesus Kristus yang Maha Kuasa itu? Saat Anda menghadapi persoalan yang berat, apakah Anda berlindung dan berharap kepada Kristus? Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu," seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca pada hari ini. Firman Tuhan yang sudah sekali lagi boleh menguatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang maha mengetahui, maha menolong, dan maha berkuasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah selalu berusaha untuk menolong kami ya Tuhan, di antara semua persoalan yang sudah kami hadapi ya Tuhan. Entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah relasi kami ya Tuhan dengan sesama, relasi kami dengan orang tua, relasi kami dengan pasangan, relasi kami dengan anak-anak kami. Entah itu pergumulan kami di tempat kerja ya Tuhan, atau mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan baru ya Tuhan. Atau entah itu pergumulan di sekolah ya Tuhan, mungkin ada yang saat ini masih bingung ya Tuhan dalam mencari jurusan sekolah lanjutannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang paling mengetahui ya Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin kami, berikan kami hikmat untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan janganlah biarkan kami mengandalkan kemampuan kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sedemikian jauh refleksi Gema pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian.